Wingbacks, a lot of infiltrations, a striker who is very agile, who moves a lot of infiltrations from the midfield, high pressure, so it's not easy to play against them. They are skillful players. Kemenangan timnas Indonesia atas Filipina pada akhirnya mampu mengunci satu tempat di round 3 kualifikasi Piala Dunia serta Piala Asia 2027. Mungkin tak banyak dari kalian yang sadar kalau separuh dari starting 11 di laga kontra Filipina adalah mereka yang punya pengalaman bermain di Liga Belanda, sehingga tak heran jika hal ini membuat pelatih Filipina Tom Saintfiet cukup ngiri dengan kualitas pemain timnas Indonesia. Memang di satu sisi pemain Filipina ini banyak yang bermain di luar negeri, tapi kebanyakan dari mereka mainnya di liga-liga ASEAN dan luar Asia yang levelnya masih tier 3 atau bahkan 4. Perbedaan kualitas individu itu terasa nyata adanya dan di laga ini debut Kelvin Verdong benar-benar menawan. Terlihat jelas jika kualitas pemain ini benar-benar membuat Indonesia beruntung banget memiliki pemain seperti Verdong. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those... Timnas Indonesia secara mengejutkan melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini tentu saja sangat amat patut disyukuri, dan nilai plus juga buat semua elemen timnas yang dengan cepat mampu move on dari kekalahan sebelumnya. Memegang di laga ini harus diakui kalau sejak menit awal para pemain timnas Indonesia terlihat beneran ingin menang, sehingga hal itu membuat Filipina benar-benar nyaris gak dikasih nafas karena terus digempur para pemain timnas Indonesia. Yeah, I'ma do what I want to. Something I can't undo. I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots. Tanpa mengurangi rasa respek kepada para pemain Liga 1, keberadaan para pemain diaspora pada akhirnya menunjukkan perbedaan kualitas yang nyata, sebab dari sisi teknis mereka mampu menjalankan instruksi dari Coach Shin dengan baik, serta dari sisi non-teknis keberadaan mereka juga mampu mengangkat level para pemain dalam negeri, sama seperti melawan Irak. Di laga ini Coach Shin praktis hanya memasang Rizky Ridho dan Hernando Ari dari perwakilan pemain Liga 1, sedangkan sisanya abar semua, maka sekali lagi hal yang wajar dan emang sudah seharusnya Indonesia mampu mengatasi Filipina, terlebih mainnya di kandang sendiri. Kali ini, oh ini dia, 3-2-3, Sementara itu dilihat dari kacamata lain, mungkin pelatih Filipina Tom Saintfiet sangat diwajarkan kalau ia merasa iri melihat komposisi skuad timnas Indonesia. Bayangin saja dari 11 pemain yang tampil, 6 diantaranya adalah mereka yang pernah tampil di Liga Belanda, seperti Ragnar Oratmangun, Tom Hai, Nathan Chuan, Kelvin Verdong, Rafael Struwicke, dan Jesse Izes yang sebelum ke Italia bermain dulu di Belanda, belum lagi pemain seperti Ivar Yener dan Shain Patinama yang ada di bench, membuat Tom Saintfiet seperti merasa sedang melawan kumpulan pemain era divisi, apalagi pemain-pemain seperti Ragnar, Tom Haye, Kelvin Verdong, dan Jesse Izes jam terbang mereka sudah tidak perlu diragukan lagi, maka sekali lagi hal yang wajar kalau Tom Saintfiet merasa iri, sebab meskipun timnya diisi para pemain naturalisasi dan juga banyak yang main di luar Filipina, tapi kebanyakan dari mereka mainnya di liga-liga ASEAN, dan yang di luar itu kualitasnya maaf-maaf aja nih masih tier 3 atau bahkan 4, sehingga secara kualitas kelihatan jomplang. Jika saja timnas Indonesia memiliki goal getter tertajam, maka bisa dipastikan akan lebih dari 2 gol, sebab ada banyak peluang emas yang disia-siakan. 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay.
6 shots all straight to the face. I'm taking 6 shots, are you coming with me? I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. Sementara itu, pujian patut diberikan kepada Kelvin Verdong yang menjalani debut bersama Garuda dengan impresif. Pemain 27 tahun tersebut sepanjang 65 menit menghipnotis seisi stadion. Keberadaannya benar-benar memberikan nilai tambah di sisi kiri timnas Indonesia, entah itu dalam bertahan ataupun menyerang. Kelvin Verdong sama bagusnya. Secara statistik Kelvin sendiri tercatat mampu melepas 20 passing sukses, dengan akurasi rata-rata 80%, lalu ia juga tercatat melepaskan 2 shots on target dari 3 kali percobaan. Kemudian dari sisi defense Kelvin mampu melakukan 2 intercept, 3 defensive actions, 2 ball recoveries, serta memenangkan 2 duel, dan yang bikin istimewa, Kelvin Verdong ini pemain yang memiliki speed kencang, kecepatannya bukan main. Ketika mode menyerang ia bisa dengan cepat berada di area lawan, lalu ketika bertahan dirinya dengan cepat turun untuk menutup pergerakan pemain Filipina. Pokoknya kencang banget. Dan jatuh kembali pemirsa. Ini dia. Jangankan bola Rafa, coba kasih bola. Oh, itu dia. Ini dia. Oh, bukan dipercaya pemirsa. Lagi-lagi. Terlepas dari apapun, yang terpenting kemenangan ini sangat berarti bagi timnas Indonesia, dan semoga di round 3 nanti kekuatan Indonesia benar-benar bisa bertambah seiring datangnya pemain grade A yang mana itu sepertinya sejalan dengan apa yang diutarakan pelatih Filipina, yang menyebut keberadaan para pemain keturunan Belanda ini benar-benar mampu mengangkat level timnas Indonesia. Mereka para pemain keturunan Belanda menambah kekuatan Indonesia, mereka bermain di level Eropa, di level tertinggi Indonesia sudah begitu berkembang dalam setahun terakhir, ucap Tom Saintfiet dilansir dari Sport Detik. Sekali lagi perjalanan panjang menembus Piala Dunia baru saja dimulai, dan semoga saja di round 3 nanti Indonesia bisa menunjukkan permainan yang jauh lebih matang. Untuk itu selepas dari sini semoga para pemain bisa benar-benar tampil bagus di klubnya masing-masing, agar menjaga performa secara keseluruhan. Kini jelas level Indonesia sudah berbeda, sekarang Indonesia sudah dipastikan lolos otomatis ke Piala Asia 2027, dan tak perlu melalui jalur kualifikasi. Sekali lagi apapun caranya, apapun ceritanya sejarah tetaplah sejarah. Kini Indonesia hanya tinggal selangkah lagi untuk lolos ke Piala Dunia, meskipun tak akan mudah namun optimisme pasti ada di dalam diri kita semua.